Pembuktian Egy sang mesin gol Dewa United. Sepak bola Malaysia makin rumit, Presiden FAM tinggalkan jabatan. Pesan Martin Pas jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Legenda Thailand waspada kejutan timnas Indonesia di Piala AFF. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Legenda Thailand waspadai kejutan timnas Indonesia di Piala AFF. Legenda timnas Thailand, Piapong Pueon, angkat bicara soal peta persaingan di ASEAN Cup 2024 kali ini. Sebagai juru bicara Federasi Sepak Bola Thailand, Piapong turut menyoroti banyaknya pemain keturunan yang menghiasi tim B yakni Vietnam, Timnas Indonesia, Myanmar, Laos, dan Filipina. Tak bisa dipungkiri, Vietnam baru saja memanggil Rafael Zen untuk tampil di ASEAN Cup 2024 ini. Sementara Timnas Indonesia memanggil Rafael Strijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Baru nama pertama yang dipastikan bisa tampil. Sementara Filipina juga mengandalkan banyak pemain keturunan seperti edisi-edisi sebelumnya. Piapong sendiri menilai Thailand bakal mengalami ujian sulit untuk mempertahankan trofi juara. Tim berjuluk Changsek ini harus menunggu siapa yang akan menjadi lawan di babak semifinal. Menariknya, ia tak segan mengakui bahwa timnas Indonesia jadi tim terbaik di Asia Tenggara saat ini. Skuad Garuda dan Vietnam diprediksi bakal lolos ke babak semifinal serta menjadi penantang juara bagi Thailand. Saya pikir di grup B, Indonesia dan Vietnam akan melaju ke babak berikutnya. Pada titik ini, kita harus mengakui bahwa Indonesia terlihat yang terbaik di kawasan ini, ujar Piapong Pueon. Kendati demikian, Sintayong menegaskan bahwa skuad Garuda yang dibawa untuk Piala AFF kali ini sebagai bentuk regenerasi menuju SEA Games 2025 mendatang. Pembuktian Egy sang mesin gol Dewa United. Winger timnas Indonesia Egy Maulana Fikri kembali mencuri perhatian berkat performa apiknya bersama dengan Dewa United musim ini. Namun hal itu berbanding terbalik kala ia membela skuad Garuda. Diketahui Egy menjadi salah satu pemain yang langganan dipanggil Sintayong ke tim nasional. Akan tetapi di skuad Garuda pemain 24 tahun ini kalah saing dengan pemain lain dan harus lebih banyak duduk di bangku cadangan. Dalam 5 pertandingan terakhir, Egy hanya duduk di bangku cadangan bahkan sempat tak masuk di SP Tim Merah Putih. Terakhir menantu Umi Pipik itu mendapatkan kesempatan bermain ketika bertanding ke Arab Saudi. Naasnya pemain berjuluk Messi Indonesia hanya tampil 10 menit sebagai pemain pengganti. Kendati demikian, hal itu tak membuat Egy Maulana Fikri menyerah. Walaupun nasibnya di timnas Indonesia jarang dimainkan, ternyata Egy justru gacor bersama klubnya. Terkini ia menyumbangkan 1 gol ketika Dewa United melawan PSS Sleman dan total telah mencetak 7 gol dari 11 pertandingan musim ini. Pemain berjuluk Kelok 9 itu bahkan masuk daftar top skor sementara band Liga 1 musim ini. Egy ada di tempat kedua, hanya kalah dari Dalberto yang berjarak 1 gol saja. Melihat performanya tersebut menarik dinantikan apakah Egy mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di skuad Garuda jika bisa mempertahankan performanya. Sepak bola Malaysia makin rumit, Presiden FAM tinggalkan jabatan. Kabar mengejutkan datang dari ranah sepak bola negeri jiran alias Malaysia, yang mana kini ditinggal Presiden Federasinya sendiri. Hal itu bermula ketika Datuk Hamidin bin Moh Amin, yang merupakan Presiden FAM mengadakan sesi jumpa pers. Ia tak sendirian, Datuk Hamidin ditemani oleh beberapa jajaran pemimpin FAM dalam sesi jumpa pers itu. Agenda ini dilangsungkan bukan tanpa alasan yang jelas.
Pada sesi awal, induk sepak bola tanah Melayu itu berbicara perihal aspek kompetisi Malaysia. Selanjutnya, Datuk Hamidin mengambil alih jumpa pers itu. Ia menyampaikan sesuatu yang cukup mengejutkan kepada para awam media dan penggemar sepak bola Malaysia, di mana pria berusia 58 tahun ini menegaskan bahwa dirinya akan segera meninggalkan jabatannya sebagai Presiden FAM. Semua pihak bahawa saya tidak akan mempertahankan jawatan Presiden FM bagi penggal akan datang. Akan tetapi, ia tidak akan serta-merta mundur begitu saja dari kursi Presiden FAM saat ini. Ia bahkan menunggu masa jabatannya berakhir terlebih dahulu, baru akan meninggalkan FAM. Sebagai informasi, dalam waktu dekat FAM akan mengadakan Kongres Luar Biasa atau KLB dan juga persetujuan untuk memilih Presiden anyar periode 2025-2029. Di tengah rumitnya sepak bola Malaysia, Datuk Hamidin pun menegaskan bahwa dirinya sudah tidak akan berkompetisi pada pemilihan Presiden FAM yang baru. Tentu hal itu yang diharapkan para supporter negara tetangga, sebab Hamidin merupakan orang yang paling dibenci penggemar sepak bola Malaysia saat ini. Hal itu dikarenakan beberapa fans menilai timnas Malaysia tak kunjung berprestasi. Pesan Martin Paes jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kiper andalan timnas Indonesia Martin Paes tak biasa bayangkan kegilaan supporter jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Martin Paes mengakui timnas Indonesia memiliki basis supporter yang sangat luar biasa. Terbukti, setiap laga kandang dan tandang, tim asuhan Sinteyong selalu mendapatkan dukungan yang total dari supporter. Dalam hal ini, kiper FC Dallas tersebut mengaku beruntung lantaran supporter menjadi modal yang cukup penting dalam memajukan sepak bola Indonesia. Pesan dukungan pun dilontarkan Martin Paes yang menegaskan bahwa timnas Indonesia layak dipandang dunia. Sayang sekali kita gagal ke Olimpiade pada Agustus kemarin. Akan tetapi sekarang kita memiliki banyak potensi. Mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang. Dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, ungkap Martin Paes. Skuad Garuda sendiri memang punya kans lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab saat ini, timnas Indonesia masih berjuang di grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berada di peringkat ketiga membuat tim merah putih masih menjadi penantang kuat bagi Australia dan juga Arab Saudi yang diunggulkan menemani Jepang.